Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Mu'adz bin Jabal, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah adalah perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Ini adalah majelis kita yang pertama dari menjelaskan kitab Umdatul Ahkam, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad bin Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, yang beliau lahir pada tahun 541 Hijriah di sebuah desa yang bernama Jumaili, dan wafat tahun 600 Hijriah di Mesir. Secara mazhab, maka beliau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Al-Imam yakni Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki banyak guru. Di antara gurunya mungkin yang paling terkenal adalah Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi. Ini di antara guru Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam ini. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah Al-Hafidh Abu Thahir As-Silafi. Sedangkan murid-murid beliau banyak sekali. Di antara murid beliau yang paling terkenal mungkin adalah Al-Imam Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah, penyusun kitab Minhajul Qasidin, dan imam dalam mazhab Hambali yang menyusun kitab Al-Mukhtasar. Penulis buku ini yakni Umdatul Ahkam dipuji oleh banyak ulama. Di antara yang memuji beliau adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memuji Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan mengatakan, dia adalah seorang imam, alim, menghafal hadis yang ulung, manusia yang jujur, tauladan, ahli ibadah, dan mendapati julukan Taqiyuddin, dan mendapatkan julukan Taqiyuddin. Ini ucapan Imam Az-Zahabi ketika kemudian memuji Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam. Imam Ibnu Katsir
ketika kemudian menjelaskan biografi Abdul Ghani Al-Maqdisi dan biografi Al-Imam Al-Mizi, beliau mengatakan keduanya adalah orang yang langka pada zamannya dalam hal menghafal, meneliti hadis, mendengarkan dan menjelaskan nama-nama perawi hadis. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan tentang keadaan gurunya Al-Hafidh Abdul Ghani adalah seseorang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Temanku sekaligus guruku, temanku sewaktu kecil dan guruku ketika telah dewasa. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, kami selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, namun dia yang selalu menjadi pemenangnya, kecuali hanya beberapa kali saja dia kalah. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan keutamaannya dengan ujian yang dia terima berupa permusuhan dan perlawanan yang menyakitkan dari ahlul bidah. Jadi Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam ini di akhir dari hidupnya mendapatkan kemudian ujian, cobaan, yakni berupa permusuhan, perlawanan dari sebagian ahlul bid'ah, yang mana ahlul bid'ah ini pun menghasut sebagian pemimpin di Mesir pada saat itu. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan keutamaannya dengan ujian yang dia terima, permusuhan, perlawanan yang menyakitkan dari banyak ahlul bid'ah, dan dia telah diberikan rezeki berupa ilmu dan karya tulis yang sangat banyak. Hanya saja dia tidak diberikan umur yang cukup panjang. Karena kalau kita lihat, beliau lahir tahun 541 Hijriah dan wafat tahun 600 Hijriah. Maka usia beliau terhitung 59 tahun. Umurnya tidak panjang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan keberkahan terhadap umurnya. Maka beliau bisa menyusun sekitar 41 kitab di dalam 462 juz pembahasan. Di antara kitab yang paling terkenal susunan beliau adalah Umdatul Ahkam ini. Kemudian beliau juga menyusun kitab As-Sihah fi Uyun Al-Hadis As-Sihah sebanyak 84 juz. Kemudian beliau juga menulis kitab Nihayatul Murad 200 juz yang juga belum sempat beliau selesaikan. Ini biografi ringkas dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyusun kitab Umdatul Ahkam. Beliau memulai kitabnya dengan kitab Toharah. Dan untuk diketahui bahwasanya Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam, hadis-hadis yang bersumber dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, khususnya di dalam pembahasan fikih. Kita lihat bersama-sama, setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam satu naskah, beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam tasliman katsira. Kitabut Toharah. Setelah kemudian beliau menyebutkan bismillah,
dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul, beliau memulai dengan kitab Thaharah. Dan beliau memulai dengan hadis yang pertama, hadis Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Sebelum kita masuk kepada pembahasan hadis Umar bin Khattab, hadis innamal a'malu binniyat, kita bahas sedikit tentang pendahuluan kitab Thaharah. Setidaknya ada 7 hal yang hendak kita bahas di dalam permasalahan ini. Ada berapa hal kita bahas di dalam permasalahan ini? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kitab? Yang dimaksud dengan kitab, kitab bermakna mengumpulkan dan mengandung sesuatu. Al-Imam Ibnu Mulakkin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan kitab adalah kumpulan beberapa bab yang kesemuanya kembali kepada pembahasan yang sama. Ini kata Imam Ibnu Mulakkin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan makna kitab. Kitab adalah kumpulan beberapa bab. Jadi di dalam suatu kitab ada bab-bab. Ya, dalam satu kitab ada beberapa bab yang kesemuanya, yakni kesemua bab tersebut kembali kepada pembahasan yang satu, yakni kembali kepada pembahasan yang satu. Maka makna kitab di dalam pembahasan semisal buku Umdatul Ahkam bukan makna kitab sebagaimana yang kita pahami sehari-hari. Kalau yang kita pahami sehari-hari, makna kitab adalah buku. Buku yang isinya dari awal sampai akhir bisa jadi kemudian terdiri dari berbagai macam pembahasan.